Penahanan Rizik Syihab di Rutan Polda Metro Jaya berbuntut panjang. Simpatisan Rizik di sejumlah daerah pun menggeruduk Mapolres meminta agar imam besar mereka segera dibebaskan. Inilah detik-detik ratusan anggota FPI yang merangsek masuk ke ruang Mako Polres Ciamis Minggu sore lalu. Aksi sempat ricu saat massa memaksa menerobos masuk ke ruang kantor utama Mapolres Ciamis dan saling dorong dengan aparat. Aksi massa ini ingin menyerahkan diri untuk ditahan karena turut serta dalam kerumunan penyambutan kedatangan Rizik Syihab yang baru pulang dari Arab Saudi. Mereka menolak penahanan Rizik Syihab dan siap dihukum untuk menggantikan Rizik. Aksi mereka berhasil diadang dan kemudian dibujuk oleh tokoh agama juga pimpinan Polres hingga tidak berujung anarkis. Demonstrasi juga terjadi di depan Mapolres Cianjur. Massa yang menggelar aksi melantunkan sholawat di tengah guyuran hujan. Dalam orasinya mereka menuntut agar Rizik Syihab segera dibebaskan karena tidak bersalah. Dan selain itu massa juga meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus tewasnya 6 laskar FPI. Setelah 20 menit menggelar aksi, perwakilan pendemo diterima oleh pihak Polres Cianjur. Di Bekasi, Jawa Barat, ratusan simpatisan Rizik Syihab menggelar aksi unjuk rasa di Mapolres Metro Bekasi Kota. Dalam aksinya, massa meminta agar Rizik Syihab dibebaskan dan meminta pengusutan 6 anggota FPI korban penembakan di ruas tol Jakarta Cikampek. Ratusan personil TNI dan Polri serta Satpol PP Kota Bekasi pun disiagakan di lokasi untuk mengamankan jalannya aksi. Sementara itu, usai menyampaikan aspirasi, massa simpatisan Rizik Syihab membubarkan diri dengan tertib. Tim Liputan iNews melaporkan. Massa pendukung Rizik Syihab menuntut pembebasan Rizik Syihab dari tahanan. Mereka pun akan menggelar aksi besar besok. Apakah ini tekanan untuk penegak hukum? Kami akan bahas bersama Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin dan Ketua Umum Tim Advokasi Pembela Agama atau TAPA Kapitra Ampera. Selamat sore Pak Novel dan Pak Kapitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Novel terlebih dahulu. Saya ingin langsung konfirmasi, benarkah besok rencananya akan ada aksi 18-12 di depan Istana Negara dan apa saja yang ingin disuarakan? Ya, jadi benar kami khususnya yang diselenggarakan oleh anak NKRI ya. Anak NKRI ini akan menggelar aksi besok depan Istana sehabis Jumat ya, ba'da Jumat. Nggak lama-lama, mungkin sejam atau 2 jam setelah sholat asar berjamaah kita membubarkan diri gitu. Nah, dalam tuntutan itu ada 4 tuntutan. Yang pertama, bebaskan Habib Rizik tanpa syarat. Yang kedua, usut tuntas daripada pembantaian. Kalau kita melihat pembantaian 6 laskar FPI. Kemudian yang ketiga adalah hapuskan diskriminasi hukum. Kemudian yang keempat, menstop untuk kriminalisasi ulama. Bang Novel, sebelum kita ke substansi apa yang disuarakan, berapa banyak kira-kira massa yang akan unjuk rasa? Apakah sudah punya izin dari polisi? Alhamdulillah untuk daripada prosedur menyampaikan aksi ini itu sudah disampaikan sifatnya pemberitahuan ya. Kalau aksi itu atau demo itu sifatnya pemberitahuan, nggak ada izin. Jadi pemberitahuan itu kita sudah selesaikan hari Selasa ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya sudah mengetahui bahwa kita akan melakukan aksi begitu. Berapa jumlah massa yang akan hadir? Adapun jumlah massa memang ini kan cuman anak NKRI per Jabodetabek. Jadi bahkan Jabodetabek nggak pakai Bogor kali, karena mereka juga melakukan aksi di mana-mana di Polres atau di Polsek yang mereka ingin meminta melepaskan Habib Rizik, bebaskan Habib Rizik tanpa syarat, juga mengusut tuntas kasus pembantaian laskar 6 orang FPI itu. Kemudian juga di mana-mana itu sudah disampaikan seperti itu. Jadi kita nggak terlalu banyak kali ya, karena memang cuman sekupnya Jabodetabek saja. Karena di daerah-daerah sudah terselenggara di daerah masing-masing, yang kita justru termotivasi oleh mereka bahwa kita di pusat juga siap untuk melakukan aksi menyampaikan aspirasi kita. Pak Kapitra, apa komentar Anda soal rencana aksi dan substansi yang disampaikan tadi? Ya, saya mengamati ya, belakangan ini penyampaian pendapat ya
atau mencari solusi dari suatu permasalahan melalui demo itu sudah tidak efektif untuk menyelesaikan masalah. Justru itu menambah masalah. Jadi kalau ingin menyelesaikan masalah, selesaikanlah dengan secara hukum, dengan lembaga hukum, dengan format-format hukum yang tersedia. Kalau dengan demo, justru itu menambah masalah. Sumber masalah selama ini adalah kerumunan. Kenapa ada penahanan, kenapa ada yang meninggal, kenapa ada ini, itu. Karena kerumunan itu sumber dari semua masalah itu. Betul, Undang-Undang nomor 998 memberikan hak untuk menyampaikan pendapat demonstrasi. Tetapi kondisi sekarang itu menyampaikan pendapat dengan demonstrasi itu sekarang dilarang berdasarkan Undang-Undang karantina, Undang nomor 6 tahun 2018 yang sekarang sifatnya jadi lex specialis. Sehingga justru itu menjadi permasalahan baru kalau itu dilakukan. Gitu ya. Saya khawatir nanti ada lagi yang akan ditangkap itu. Pasti ada lagi yang akan diproses, ada lagi yang diperiksa. Kenapa? Itu kan potensi yang membahayakan masyarakat. Kenapa demo itu sekarang dilarang? Karena itu kondisi wabah COVID ini, kerumunan itu adalah sumber potensi besar untuk membunuh manusia, merampas kehidupan manusia. Sementara ya keselamatan manusia dan bangsa itu adalah menjadi hukum tertinggi, solus populi suprema lex esto gitu. Oke. Jadi hukum tertinggi itulah keselamatan masyarakat dan keselamatan bangsa. Dengan berkumpul itu justru bangsa dan masyarakat itu terancam kehidupannya. Kita lihatlah Anies, ya. Baik. Anies kan kena kurang kurang peduli. Akhirnya kena COVID sendiri, gimana rasanya? Juga kan harusnya itu juga diwaspadai. Baik. Saya justru menginginkan bahwa Satgas dan sebagainya ini juga harus berperan aktif gitu ya. Jangan kasih peluru pada musuh, ya. Sehingga masyarakat terselamatkan. Bukan masalah dilarang menyampaikan pendapat, tapi dalam kondisi yang seperti ini, kondisi yang tidak normal ini, dicari jalan-jalan yang dapat yang efektif menyelesaikan masalah. Umpamanya dengan ke lembaga-lembaga hukum ya yang tersedia gitu ya. Katakanlah substansi dari tadi tentang kalau emang penangkapan ARS itu melanggar hukum, ada medianya namanya pra-peradilan. Ya, itu sudah dilakukan. Itu sudah dilakukan Pak Kapitra. Kita berbagi waktu. Sekarang giliran Pak Novel. Itu salurannya gitu ya. Sekarang giliran Pak Novel. Pak Novel, soal momentumnya. Soal momentumnya ini di tengah infeksi COVID di ibu kota yang cenderung naik belakangan ini. Eskalasinya. Bagaimana Anda melihat momentum untuk berkerumun, mengutarakan pendapat tidak akan menimbulkan persoalan yang lebih besar? Jadi masalah kerumunan saya rasa nggak ada yang bisa menghindar satu orang pun saat ini ya. Saya lagi di dalam kerumunan ini, di dalam lalu lintas ini kerumunan, orang pakai motor luar biasa banyak, di mall juga banyak, begitu juga di rumah sakit, di pengadilan, saya kemarin di pengadilan numpuk itu, udah nggak bisa dibendung karena memang udah suatu kebutuhan. Dan pilkada justru kita melihat yang melanggar prokes, kalau kami ini terdepan melakukan aksi kemanusiaan, memerangi daripada COVID, kami turun untuk memberikan disinfektan, masker kita bagi, semua kita pejuang-pejuang COVID, kita tahu, paham. Bahkan kita setiap turun itu selalu menghimbau untuk taat kepada prokes gitu. Kita melihat ya, ada prokes kemarin Habib Rizik itu tengah kerumunan jutaan begini hari sehat Habib Rizik. FPI semuanya alhamdulillah rata-rata sehat. Justru di Jawa Tengah yang terindikasi sampai saat ini terparah. Karena kenapa? Mendiamkan pilkada luar biasa, brutal. Bahkan CSMB ya, terstruktur, sistematis, masif, brutal itu menantang prokes. Kita lihat selebrasi kemarin kemenangan. Itu luar biasa, melanggar undang-undang lalu lintas. Waduh, membuat kebisingan dengan geber-geber motor. Luar biasa tanpa prokes sama sekali. Itu menantang. Sedangkan kita ini taat. Nggak pernah saya tinggalkan daripada hand sanitizer saya, masker kita bagiin, dan kita himbau untuk semaksimal jaga jarak. Maka kemarin kondisi apapun dari mulai penjemputan Habib Rizik sampai ke Megamendung sampai kemarin pun Maulid, alhamdulillah kita semua sehat. Apa jaminan bahwa ini tidak akan dilanggar begitu Pak Novel? Hal serupa juga disampaikan sebelum acara-acara yang pada akhirnya melanggar protokol kesehatan, kerumunan yang dimaksud. Jadi ini kan anak NKRI gabungan, insya Allah kita akan atur jarak semaksimal mungkin. Itu kita akan atur karena memang ini skupnya juga kecil ya, Jabotabek ya.
bukan seluruh kita himbau untuk, nah kita harus menyampaikan aspirasi sudah, jalur hukum kita sudah kan pra peradilan, kemudian juga kita membentuk tim independen daripada tim pencari fakta, ini harus terus didorong agar terbentuk, karena intervensi kita melihat ini luar biasa terhadap Komnas HAM, kemudian juga anggota DPR, itu harus kita dorong terus, ini masyarakat yang memang menyuarakan langsung gitu, jadi kalau masalah kerumunan juga ternyata juga masalah kerumunan juga kemarin laskar kita yang diperiksa daripada FPI nggak terlibat dari kerumunan nggak ada denda. Kerumunan kerumunan hanya di sanksi berikan denda, tidak ada tindak pidana gitu. Nggak mungkin besok kita ditangkap-tangkepin karena nanti insya Allah kita akan bertanggung jawab kalau memang suruh bayar denda kita melanggar kita bayar. Gitu. Oke, Tapi kalau untuk tindak pidana itu ya kita berbagi waktu, kemudian Pak Novel. Baik, kita mau Pak Kapitra. Pak Kapitra, kalau tadi Anda sampaikan, baik Pak Novel. Baik Pak Kapitra, kalau tadi dikatakan akan menambah masalah dan Anda mengkhawatirkan akan ada yang ditangkap. Ini artinya Anda menilai akan ada pelanggaran yang terjadi dalam aksi unjuk rasa tanggal 18? Begini, ya. Kenapa negara ini melarang berkerumun? Melarang berhimpun dalam masyarakat yang masif. Itu coba lihat, pikirkanlah dengan tenang, itu untuk menyelamatkan nyawa manusia itu sendiri. Ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk FPI, untuk kelompok ARS saja. Ini berlaku untuk semuanya. Ini ada 53 kepala daerah yang ditegur. Ada wakil bupati dan wakil kepala DPR Tegal itu yang masuk yang diproses di pengadilan. Jadi ini bukan untuk diskriminatif, untuk menyelamatkan bangsa ini dan rakyatnya, itu masalahnya itu, ya. Dan makanya untuk penyelesaian masalah ini ada lembaga-lembaga yang telah ditunjuk, ya, ke Komnas HAM. Berikan dong kepercayaan ke Komnas HAM untuk melaksanakan tugasnya. Tidak ada yang bisa intervensi itu Komnas HAM itu. Kalau pra peradilan itu sudah jalur-jalur yang benar, ya. Kalau kita menghimpun lagi itu timbul lagi masalah baru, ya, karena itu sekarang dilarang, karena sifat spesialis, karena berkerumunan itu dilarang, ada saksi pidananya, dan itu kan akan menimbulkan permasalahan baru. Saya khawatir, ya, saya khawatir justru kita ingin menyelesaikan masalah, justru menimbulkan banyak masalah. Itulah cari dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang abnormal begini, kita cari hal-hal yang bisa menyelesaikan masalah dengan elegan, dengan menyelamatkan. Gitu. Artinya Anda meragukan kapabilitas dari panitia koordinator aksi ini mampu mengatur seluruh anggota aksi akan mematuhi protokol kesehatan dalam aksinya? Ada pendekatan psikologi namanya MOB, ya. Orang psikologi massa itu, orang dalam kumpulan massa bisa berbuat sebaik-baiknya dan juga bisa berbuat sekejam-kejamnya, dan itu tidak bisa terhindarkan. Dan jaga jarak itu kan minimal harusnya 2 meter jarak amannya. Bagaimana isu itu bisa ditata? Apalagi dengan ada agenda-agenda, ada bawaan-bawaan substansi dari yang mau disampaikan yang justru menstimulasi emosi. Nah itu tidak mungkin menjaganya. Dan saya khawatir, ya, justru itu menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Oke, sampai di sana silakan Pak Novel. Sampai di sana soal menambah masalah, barangkali langsung ditanggapi. Ya, ini kan kita sudah teruji, ya. Jadi apa yang kita sudah laksanakan, kita sudah taat protokol kesehatan, kan itu komandonya adalah protokol kesehatan, dan kita itu akan ikuti. Kalau mau benar-benar hukum ini ditegakkan secara adil, mestinya juga kemarin yang pelanggar prokes termasuk Gibran dan Gibran itu dan Bobi Nasution itu harus dipanggil karena melanggar 4 kali prokes loh. Satu pun dari pihak mereka ini nggak ada yang diproses gitu. Jadi kalau mau bicara hukum yang adil, semuanya harus betul-betul ditindak yang membuat hukum jerah. Dan itu pun kenyataan Jawa Tengah, kan saya bilang sekali lagi, merupakan yang terbanyak terkena terpapar daripada virus corona. Sedangkan di Jakarta, walaupun sampai gubernur, sampai pun wakil gubernur dan ini ya, tapi kita melihat bahwa Jakarta ini masih bisa, mereka kesadaran penuhnya tinggi. Kemarin saya belum lama ke Jawa Tengah, memang kesadaran daripada warga Jawa Tengah itu kurang memakai masker dan sebagainya. Saya lihat dengan mata kepala saya kemarin keliling dakwah di Jawa Tengah belum lama, ada seminggu yang lalu. Tapi tidak bisa disimplifikasi begitu saja, sampai Pak. saat ini Jakarta kita melihat mereka taat kok di kerumunan. Kalau Anda sekarang ke mall itu harus ditindak itu. Harus benar-benar kalau mau di lockdown sekalian.
Mall jangan buka, kemudian juga yang namanya tempat hiburan jangan buka, ini semua sudah dibuka. Ya. Sudah tidak ada sepertinya seperti yang pertama-tama lockdown kita patuh semua. Tapi kalau kita melihat pemerintah nggak konsisten juga, cuman hanya melihat dari satu sisi doang. Ada orang ini udah nuansa kepentingan politis kita melihat, bukan daripada masalah hukum lagi, bukan masalah corona lagi. Karena kenapa? Karena ini adalah sudah kepentingan kuat syarat dengan politik. Bang Karena Novel, yang kemarin kan berseberangan sudah ada beberapa aksi yang dilakukan di daerah, misalnya di Ciamis dan di Bekasi. Apakah Anda bisa mengatakan aksi ini sudah taat protokol kesehatan? Kita melihat dari awal sampai akhir, khusus yang orang kita nggak melihat yang di luar daerah ini orang kita atau bukan gitu. Mereka itu nama masyarakat, nggak ada saya PA212 nggak mengkoordinir loh. Orang kita apa maksud Anda, Pak Novel? Pak Novel, bisa diidentifikasi orang kita maksud Anda? Ya artinya orang-orang PA212, GNPF, FPI itu saya melihat. Nah ini dia yang menjadi masalah. Apa jaminan bahwa orang kita yang Anda maksud itu sajakah yang nanti akan berkumpul di sana? Tidak ada jaminan bahwa dari luar kota akan datang yang merasa simpatik dan lain sebagainya justru mengundang kerumunan meskipun Anda sebutkan hanya Jabodetabek saja. Kita juga momen Jabodetabek. Memang kita siapapun kita tidak bisa menghalangi, tapi yang pasti kita himbau itu untuk taat prokes. Dan prokes ini dari pertama pandemi itu kita sudah betul-betul mewanti-wanti. Dan alhamdulillah kejadian-kejadian kerumunan dari kita sampai pun Habib Rizik Syihab sendiri alhamdulillah sehat sampai saat ini gitu loh. Justru di Jawa Tengah itu yang terpapar COVID paling parah saat ini, provinsi yang paling terparah Jawa Tengah gitu. Baru Jawa Tengah ini dihimbau setiap kampung, setiap daerah. Saya masuk tuh. Ketika di daerah ada orang tetap kelurahan masuk keliling untuk baru menetapkan menganjurkan untuk taat kepada prokes. Udah kelambat gitu kan. Oke, Pak Novel, saatnya poin Anda akan ditanggapi oleh Pak Kapitra. Silakan Pak Kapitra. Ya, ini Satgas Covid di daerah ini kan gubernur ya. Gubernur yang mengatur mana yang boleh dibuka mal, boleh atau tidak. Dan itu kan tidak masif, tidak berkumpul, menumpuk masyarakat. Itu tidak menumpuk dalam satu tempat, satu lokasi gitu ya. Kalau ke mal itu kan mencar-mencar gitu ya. Tetapi kalau ini kan menumpuk, kalau demonstrasi itu menumpuk satu tempat. Nah itu potensi penyebaran COVID-nya sangat tinggi. Dan itu yang menimbulkan masalah baru. Kenapa ada masalah hari ini? Itu karena kerumunan itu punya persepsi masing-masing. Tidak disesuaikan dengan persepsi undang-undang, dengan aturan yang ada. Sehingga orang beranggapan dengan pakai masker itu sudah selesai masalah. Masalah nggak selesai. Dan untuk itu negara melarangnya agar apa? Agar bangsa ini tetap hidup. Masyarakat ini tetap hidup, ya. Bangsa ini tetap terjaga. Kenapa? Karena ini suatu ancaman nyata yang bisa merampas hidup manusia dan bisa menggerogoti ketahanan bangsa ini sendiri. Makanya dilarang. Maka saya katakan kalau di hari biasa nggak ada masalah demonstrasi itu, tapi karena kondisinya yang sangat darurat, sangat emergensi, maka dia undang-undangnya itu tidak dapat diberlakukan, maka diberlakukan undang-undang karantina agar apa? Soal statement tadi bahwa peserta aksi tidak bisa dihalangi, baik itu elemen tertentu atau siapapun yang mau ikut simpatisan, apakah ini juga bisa akan menimbulkan persoalan yang besar? Dan itu kan menurut undang-undang karantina itu kan dilarang, ya. Kumpulan-kumpulan itu dilarang, siapapun yang melakukan itu tidak boleh. Itu hal yang dilarang, itu hal yang bertentangan dengan aturan hukum. Ya, apalagi kalau sudah berhimpun begitu banyak massa dengan perasaan yang sama, itu akan pasti menimbulkan masalah. Pasti akan menimbulkan suatu hal yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Nah, kalau ketika hukum itu sudah dilanggar, pasti ada sanksinya. Ini yang kita sayangkan, ini yang saya ingatkan. Jangan sampai nanti niat baik itu disampaikan dengan cara yang tidak baik, justru menimbulkan ketidakbaikan, menimbulkan masalah baru. Itu suasana kebatinannya sesungguhnya. Jadi untuk itu kirim delegasi aja. Ya, agar dapat dipecahkan permasalahan-permasalahan yang ada menurut persepsi masing-masing. Ya, apapun itu kita berharap semuanya baik-baik saja. Terima kasih waktu Anda sudah berbincang bersama kami Pak Novel Bamukmin dan juga Pak Kapitra Ampera. Terima kasih.